Kisah Demang Leman, panglima perang melawan Belanda yang jarang dikenal. Beliau lahir tahun 1832 dengan nama Idis dan digelari Kiai Demang, yang merupakan gelar pejabat yang memimpin lalawangan atau distrik di Kesultanan Banjar. Demang Leman merupakan seorang ajudan dari Pangeran Hidayatullah II sejak tahun 1857. Oleh karena kesetiaan dan kecakapannya dan besarnya jasa sebagai panakawan dari Pangeran Hidayatullah II, dia diangkat menjadi Kiai Demang sebagai Kepala Distrik Riam Kanan. Pada masa Perang Banjar tahun 1859 sampai 1905, Demang Leman bersama Kiai Langlang dan penghulu Haji Buyasin memimpin kekuatan untuk melawan Belanda di sekitar Martapura dan Tanah Laut. Pada tanggal 30 Agustus 1859, Demang Leman berangkat menuju Keraton Bumi Selamat dengan 3.000 pasukan. Serangan yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan Belanda. Bahkan Letnan Kolonel Boon Ostad nyaris tewas. Namun serbuan ini gagal karena berhadapan dengan pasukan Belanda yang sedang berkumpul melakukan inspeksi senjata. Sementara itu, kapal perang Bone dikirim Belanda ke Tanah Laut untuk merebut kembali benteng Tabanio yang telah dikuasai Demang Leman dalam sebuah pertempuran. Ketika pasukan Letnan Laut Kronental menyerbu benteng Tabanau, 9 orang serdadu Belanda tewas, sisanya mengundurkan diri dengan menderita kekalahan. Serangan kedua dilakukan oleh Belanda, namun benteng itu dipertahankan dengan gagah berani oleh Demang Leman dan Kiai Langlang dan penghulu Haji Buyasin. Karena serangan serdadu Belanda didukung oleh angkatan laut yang menembakkan meriam dari kapal perang, sedangkan pasukan darat menyerbu benteng Tabanio, Demang Leman beserta pasukannya lolos dengan tidak meninggalkan korban. Belanda menilai bahwa kemenangan terhadap benteng Tabanio ini tidak ada artinya. Jumlah sarana yang dikerahkan adalah 5 buah meriam dan sejumlah senjata yang mengkilap. Ternyata tidak berhasil melumpuhkan kekuatan Demang Leman. Selanjutnya Demang Leman memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan Gunung Lawak di Tanah Laut. Benteng itu terletak di atas bukit. Di setiap sudut benteng dipersenjatai dengan meriam. Pada 27 September 1859, terjadi pertempuran memperebutkan benteng ini. Dalam pertempuran yang sengit, pasukan Demang Leman mempertahankan benteng Gunung Lawak dengan gagah berani. Lebih dari 100 pasukannya gugur dalam pertempuran ini. Kekalahan ini tidak melemahkan semangat pasukan Demang Leman. Mereka yakin bahwa berperang melawan Belanda adalah perang sabil, atau mati dalam perang adalah mati syahid. Pada September 1859, Demang Leman bersama pimpinan lainnya seperti Muhammad Aminullah dan Tumenggung Jalir berangkat menuju Kandangan untuk merundingkan bentuk perlawanan terhadap Belanda. Pertemuan menghasilkan kesepakatan menolak tawaran Belanda untuk berunding. Para pejuang tersebut bersumpah mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar. Mereka akan berjuang tanpa kompromi. Haram menyerah wajah sampai ke puting, yang berarti berjuang sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain, untuk melumpuhkan perjuangan rakyat, Belanda mendirikan sejumlah benteng. Di daerah Tapin ada benteng Munggu Tayor yang telah direbut dari pasukan Demang Leman. Di daerah Kandangan didirikan pula benteng Amawang. Demang Leman dan pasukannya merencanakan untuk menyerang benteng Belanda di Amawang ini. Demang Leman berhasil menyelundupkan 2 orang kepercayaannya ke dalam benteng sebagai pekerja Belanda. Dengan informasi dari kedua pekerja ini, Demang Leman bertekad menyerbu benteng tersebut. Namun, pihak Belanda memperoleh informasi bahwa rakyat telah berkumpul di Sungai Paring hendak menyerbu benteng Amawang. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Munters membawa 60 orang serdadu dan sebuah meriam menuju Sungai Paring.
Saat pasukan tersebut keluar dan diperkirakan sudah mencapai Sungai Paring, pada tanggal 31 Maret 1860, Demang Leman beserta 300 pasukan menyerbu Benteng Amawang. Ketika pasukan Demang Leman menyerbu, kedua orang kepercayaan yang menjadi buruh dalam benteng tersebut mengamuk dan menjadikan serdadu Belanda menjadi kacau dibuatnya. Kedua orang yang mengamuk tersebut tewas dalam benteng. Pasukan Munters ternyata kembali ke benteng sebelum sampai di Sungai Paring. Datangnya bantuan kekuatan ini menyebabkan Demang Leman dan pasukannya mundur. Demang Leman mundur di sekitar Sungai Kupang dan Tabihi bersama Pangeran Muhammad Aminullah dan Tuan Said. Pasukan Belanda menyusul ke Tabihi dan terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran itu, komandan pasukan Belanda Van Dam van Isel tewas dan beberapa orang serdadu menjadi korban keganasan perang. Demang Leman meneruskan ke daerah Barabai untuk membantu pertahanan Pangeran Hidayatullah. Gustav Marie Verspijk, jenderal Belanda yang memimpin berbagai ekspedisi militer di Hindia Belanda, berusaha keras untuk menghancurkan kekuatan Pangeran Hidayatullah dan Demang Leman. Ratusan serdadu dikerahkan oleh Gustav Marie Verspijk. Pengepungan terhadap kedudukan Pangeran Hidayatullah ini disertai pula kapal-kapal perang Suriname, Bone, Bennett, dan beberapa kapal kecil. Kapal-kapal perang ini memasuki Sungai Ilir Pamangkih. Karena banyak rintangan, serdadu Belanda terpaksa menggunakan perahu-perahu. Iringan perahu ini mendapat serangan dari kelompok Haji Sarodin yang menggunakan lila dan senapan lantakan. Dalam pertempuran ini Haji Sarodin tewas, tapi dia berhasil menewaskan beberapa serdadu Belanda. Pertempuran terjadi pula di Walangku Kasarangan dan Pantai Hambawang. Tetapi karena jumlah personel Belanda lebih besar dan perlengkapan perang lebih unggul, diambil suatu siasat mundur. Pangeran Hidayatullah mundur ke Aluan, sedangkan Demang Leman bertahan di kampung Pajukungan. Akhirnya Belanda berhasil menduduki Barabai. Belanda berusaha keras untuk memutuskan hubungan Pangeran Hidayat yang berada di Aluan dengan pasukan Demang Leman yang berada di sekitar Amawang. Usaha Belanda untuk melemahkan kekuatan rakyat tidak berhasil karena rakyat menggunakan taktik gerilya dalam serangannya. Belanda berusaha memikat Pangeran Hidayatullah dan Demang Leman dengan segala cara agar menghentikan perlawanannya. Belanda kemudian menempuh jalan untuk menangkap kedua pejuang itu hidup atau mati. Rakyat diminta membantu Belanda menangkap kedua tokoh itu dengan iming-iming imbalan oleh Belanda. Belanda menghargai kepala Pangeran Hidayatullah sebesar 10.000 franc, sedangkan Demang Leman sebesar 2.000 franc. Pemerintah Belanda juga mengutus Haji Isa, seseorang yang dekat dengan dan tahu di mana pangeran ini berada. Tugas Haji Isa adalah menyampaikan keinginan pemerintah Belanda terhadap sang pangeran ini. Haji Isa tidak berhasil menemukan Pangeran Hidayatullah, tetapi dia bertemu dengan Demang Leman. Ketika Haji Isa menyampaikan misinya, Demang Leman langsung menolak segala macam perundingan dan akan terus berjuang sampai akhirnya memperoleh kemenangan. Laporan Haji Isa ini menimbulkan semangat Belanda untuk mengatur siasat baru. Mayor Koch, asisten residen di Martapura, mengatur dan mengadakan hubungan dengan Demang Leman atas perintah Residen Verspijk. Pertemuan dengan Demang Leman menghasilkan kesepakatan bahwa Demang Leman bersedia menemui Pangeran Hidayatullah asalkan Belanda berjanji mendudukkan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar. Setelah terjadi hubungan surat menyurat antara Demang Leman dengan Regen Martapura, yaitu Pangeran Jaya Pamenang, Demang Leman bersedia turun ke Martapura pada tanggal 2 Oktober 1861. Demang Leman turun ke Martapura bersama tokoh-tokoh pejuang disertai 250 orang pasukannya. Anggota pasukannya ini akan menyusup ke seluruh pelosok Martapura dan bakal mengamuk kalau Belanda menipu dan menangkap Demang Leman. Tanggal 6 Oktober 1861, Demang Leman memasuki kota Martapura disertai 15 orang pemimpin lainnya.
Haji Isa menyambut rombongan ini dan langsung ke rumah Regen Martapura, Pangeran Jaya Pemenang. Dalam pertemuan empat mata, Residen berusaha memikat Demang Leman dengan janji memberikan jaminan hidup setiap bulan kepadanya, asal Demang Leman berjanji menetap di Martapura, Banjarmasin atau Pelaihari dan mengajak seluruh rakyat kembali ke kampung mereka masing-masing dan bekerja sama seperti semula. Janji Residen itu tidak menarik perhatiannya. Demang Leman tegas menyatakan bahwa mereka akan berjuang terus sampai Pangeran Hidayat dapat duduk kembali di Martapura memangku kerajaan Banjar. Hasil pertemuan dengan Residen tersebut memaksa Demang Leman mencari tempat persembunyian Pangeran Hidayatullah dan akan merundingkannya dengan lebih teliti dalam segala akibatnya nanti. Pada tanggal 9 Oktober 1861, Demang Leman berangkat ke Karang Intan dan kepergiannya ini memakan waktu hampir sebulan. Kepergian Demang Leman ini mengkhawatirkan Belanda. Pada tanggal 30 Desember 1861, Residen G.M. Verspik tiba di Martapura dan perundingan dengan Demang Leman dilangsungkan. Residen berjanji Pangeran Hidayat boleh tinggal dengan keluarganya di Martapura selama perundingan berlangsung. Jika perundingan gagal, Pangeran Hidayat boleh kembali ke pusat pertahanannya dalam tempo 10 hari dengan aman. Pada tanggal 3 Januari 1862, Demang Leman kembali berangkat mencari Pangeran Hidayat menuju Muara Pahu di antara Riam Kanan dan Riam Kiwa. Pada tanggal 14 Januari 1862, Demang Leman bertemu dengan Pangeran Hidayat di Muara Pahu. Demang Leman menyampaikan surat Residen dan surat Regen Martapura Pangeran Jaya Pemenang. Dalam perjanjian itu, Ratu Siti, ibu Pangeran Hidayat, dijemput dari tempatnya di Pau, Sungai Pinang. Begitu pula keluarga Pangeran Hidayatullah yang masih menetap di Tamunih. Pada 22 Januari 1862, rombongan Pangeran Hidayatullah berangkat dari Muara Pahu dengan rakit dan perahu, melewati Mangapan dan 3 hari kemudian sampai di Awang Bangkal. Mereka tiba di Martapura tanggal 28 Januari 1862. Rombongan ini disambut rakyat dengan suka hati. Rombongan langsung menuju tempat Regen Martapura, Pangeran Jaya Pemenang yang masih hubungan paman dengan Pangeran Hidayat. Perundingan dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 1862. Pihak Pangeran Hidayatullah terdiri dari 23 orang termasuk Demang Leman. Dalam perundingan itu Belanda mengatur siasat yang licik berpura-pura baik hati dengan tujuan untuk menangkap dan mengasingkan Pangeran Hidayat keluar dari bumi selamat Martapura. Dalam situasi yang terjepit dan kondisi tidak memungkinkan, Pangeran Hidayatullah terpaksa menandatangani surat pemberitahuan yang ditujukan kepada rakyat Banjar yang sudah disiapkan oleh Belanda sebelumnya. Surat pemberitahuan itu ditandatangani Pangeran Hidayatullah dengan cap Pangeran tertanggal 31 Januari 1862. Belanda terus berupaya menyingkirkan Pangeran Hidayatullah. Mereka melakukan segala tipu daya. Penipuan itu dimulai dengan menangkap Ratu Siti, ibu Sultan Hidayatullah pada 2 Maret 1862. Pihak Belanda lalu menulis surat atas nama Ratu Siti kepada Sultan agar mengunjungi dia sebelum dihukum gantung oleh pihak Belanda. Surat tersebut tertera cap Ratu Siti, padahal semua itu hanya rekayasa dan tipuan. Sultan Hidayatullah pun ditangkap lalu diasingkan ke Cianjur. Demang Leman yang merasa kecewa dengan tipu muslihat Belanda berusaha mengatur kekuatan kembali di daerah Gunung Pangkal, Batu Licin, Tanah Bumbu. Dia bersama Tumenggung Aryapati bersembunyi di gua Gunung Pangkal dan hanya memakan daun-daunan. Oleh seorang pemberani, dia diajak menginap. Karena tergiur imbalan gulden dari Belanda, pemberani bekerja sama dengan Syarif Hamid dan anak buahnya yang sudah menyusuri Gunung Lintang dan Gunung Panjang untuk mencari Demang Leman atas perintah Belanda. Saat itu Demang Leman tidak mengetahui bahwa Belanda sedang mengatur perangkap terhadapnya oleh orang yang menginginkan hadiah dan tanda jasa. Sehabis menunaikan syalat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, beliau ditangkap dan diangkut ke Martapura. Pemerintah Belanda menetapkan hukuman gantung terhadapnya. Dia menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864.
Beliau dihukum mati di umur 32 tahun. Usai eksekusi mati, kepalanya dibawa oleh konservator Rijksmuseum van Volkenkunde Leiden. Kepala Demang Leman kabarnya disimpan di Museum Leiden di negara Belanda, sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala. Untuk mengingat kepahlawanan Demang Leman dan masih mengenang kepala Demang Leman yang masih ditawan Belanda sampai saat ini, nama Demang Leman disematkan oleh masyarakat untuk nama Stadion Megah Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan sebagai stadion olahraga di Kalimantan Selatan. Demang Leman adalah seorang panglima perang Kesultanan Banjar di era Sultan Hidayatullah, kebanggaan masyarakat Banjar dan Kalimantan Selatan. Sosok pejuang yang dalam catatan sejarah perjuangannya sama sekali tidak pernah mau kompromi dengan penjajahan Belanda ini sangat ditakuti oleh penjajah Belanda. Bukti ketakutan Belanda: setelah tertangkap di daerah Tanah Bumbu yang diwarnai fragmentasi dramatis yang syarat dengan tipu muslihat licik khas penjajahan Belanda serta nafsu berkhianat pribumi yang haus harta dan tahta, tanggal 27 Februari 1864, Demang Leman menghadapi hukuman mati dengan cara digantung di tengah alun-alun kota Martapura. Setelah selesai digantung dan dinyatakan meninggal, kepala pria kelahiran Barabai, sekarang adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang saat itu masih berusia 30 tahun, dengan kejam dipisahkan dengan badannya dengan cara dipenggal. Tujuan pemenggalan ini salah satunya karena ketakutan Belanda pada ketinggian ilmu dan kesaktian Demang Leman yang dikhawatirkan bisa hidup lagi jika kepalanya tidak dipisahkan dengan badannya, sekaligus untuk melemahkan mental kombat pasukan Kesultanan Banjar saat itu. Tidak hanya itu, saking takutnya Belanda sekaligus untuk tidak menggelorakan semangat wajah sampai kaputing kepada para pengikut Demang Leman dan semua pasukan Kesultanan Banjar, sampai sekarang masih belum ada pengakuan resmi dari pemerintah Belanda terkait nasib jasad tanpa kepala dari panglima pahlawan perang yang mempunyai nama asli Idis ini. Jadi tidak heran jika sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti letak makam dari mantan panakawan atau ajudan setia dari Pangeran Hidayatullah II tersebut. Selain itu, kepala Demang Leman yang pernah disayembarakan dan dihargai sangat mahal oleh penjajah Belanda kepada siapapun yang mampu membawanya, akhirnya dibawa Konservatorium Rijksmuseum van Volkenkunde Leiden ke Belanda dan sampai sekarang masih ditawan di sana sebagai bukti keberhasilan pasukan penjajah Belanda di Borneo menaklukkan panglima perang Kesultanan Banjar yang paling licin, merepotkan, dan sekaligus paling menakutkan ini. Kronologi penangkapan Demang Leman secara detail termuat dalam berita acara vonis Demang Leman yang dibukukan pemerintah Hindia Belanda dengan titel Versameling der Merkwaardigste Vonnissen, gewezen door de Kerksgraden ten Velde in de Zuid en Oosterafdeling van Borneo. Tahun 1859 sampai 1864 yang diterbitkan di Batavia oleh Landsdrukkerij tahun 1865. Walaupun tetap diragukan dan dianggap syarat kontroversi oleh para sejarawan karena dibuat sepihak oleh penjajah Belanda, tapi arsip ini merupakan koleksi tentang vonis paling berkualifikasi yang diberikan oleh Dewan Perang, semacam mahkamah militer di wilayah Keresidenan Afdeling Borneo bagian selatan dan timur selama tahun 1859 sampai 1864. Dan kenapa kepala Demang Leman masih ditawan?
Informasi awal terkait Kepala Demang Leman yang sampai sekarang masih tertawan di Belanda pertama kali disampaikan oleh Wakil Gubernur Haji Rosahan awal tahun 2009 atau sekitar beberapa puluh tahun yang lalu. Saat itu dalam sebuah keterangan pers yang dilakukan di Aula Abdi Persada Pemprov Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur di era periode pertama pemerintahan Gubernur Rudi Arifin menyatakan menerima kabar dari salah seorang arkeolog asal Yogyakarta yang mengatakan bahwa Kepala Demang Leman masih tersimpan di salah satu museum Belanda. Mengutip dari kompas.com, saat itu arkeolog yang tidak disebutkan namanya tersebut telah meminta kepada pejabat museum untuk mengambil tengkorak Demang Leman tersebut untuk dibawa pulang ke Indonesia sebagai bukti peninggalan sejarah. Tetapi ditolak karena pihak museum hanya mau menyerahkan tengkorak tersebut jika diambil langsung oleh pejabat publik dari daerah asal Demang Leman, Kalimantan Selatan. Sayangnya sampai akhir masa jabatan Wakil Gubernur Haji Rosahan, setahun berikutnya janji beliau untuk segera menelusuri sejarah untuk mencari letak makam Demang Leman yang sesungguhnya serta melacak kebenaran tentang keberadaan tengkorak Demang Leman di Belanda sekaligus untuk menjemputnya pulang, tidak terdengar lagi kabar beritanya. Berita terkait Kepala Demang Leman kembali mencuat di Kalimantan Selatan sekitar tahun 2015 ketika pemerintah Belanda melalui Perdana Menteri saat itu, Mark Rutte, yang saat itu mengunjungi Indonesia dan bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo menjanjikan mengembalikan ribuan artefak asal Indonesia. 1.500 artefak akan dikembalikan ke Indonesia dan keris ini adalah simbol pertama. Tapi sekali lagi masyarakat Kalimantan Selatan harus gigit jari. Sampai detik ini kabar terkait Kepala Demang Leman masih belum menemui titik terang. Anehnya lagi, ketika masalah Kepala Demang Leman yang dalam beberapa hari ini tengah menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat Banjar, ada pernyataan mengejutkan dari Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Subakti.